We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. We'll also boost our ability to reinforce in crisis and conflict, including with more pre-positioned equipment and stockpiles of military supplies, more forward-deployed capabilities like air defense, strengthened command and control, and upgraded defense plans with forces pre-assigned to defend specific allies. Gaza kembali berubah menjadi panggung konflik paling menegangkan di abad ini. Setelah serangkaian pertempuran sengit yang membuat pasukan Amerika Serikat dan Israel terdesak hingga ke titik terlemah mereka, sebuah keputusan besar akhirnya diambil oleh pihak NATO. Tidak terima dengan kerugian besar dan reputasi yang tercoreng akibat dominasi pasukan TNI perdamaian dan militer Rusia di Gaza, Aliansi Pertahanan Barat itu resmi mengerahkan ribuan pasukan tambahan untuk memulihkan situasi dan sekaligus membalas kekalahan memalukan yang mereka alami. Langit Timur Tengah kembali bergemuruh. Pesawat kargo raksasa NATO mendarat tak henti-hentinya di pangkalan militer sementara dekat perbatasan Gaza, membawa pasukan infanteri, unit mekanis, kendaraan lapis baja, hingga tim operasi khusus yang dianggap memiliki kemampuan terbaik di Eropa. Semua digerakkan dalam satu tujuan, mengguncang kembali posisi TNI dan Rusia. Dari laporan internal yang beredar, para komandan gabungan AS Israel mengaku frustrasi. Selama berminggu-minggu, barisan TNI dan Rusia sukses mematahkan operasi-operasi utama mereka. Pos-pos strategis direbut, jalur logistik terganggu, dan beberapa kendaraan tempur canggih dihancurkan oleh serangan terkoordinasi yang cepat dan presisi. Puncaknya, ketika satu brigad gabungan AS Israel tersudut dan mengalami kerugian besar, membuat mereka harus mundur puluhan kilometer dari garis operasi yang sebelumnya aman. Dalam kurun waktu 48 jam, lebih dari 7.000 personel tambahan NATO memasuki Timur Tengah. Konvoi panjang kendaraan lapis baja, truk logistik, artileri bergerak, hingga drone tempur terbaru terlihat memasuki daerah operasi. Siaran berita internasional menggambarkan malam itu sebagai gelombang baja yang memenuhi langit dan jalanan. Lampu-lampu pesawat C-17 menghiasi kegelapan, sementara helikopter Chinook bolak-balik mengangkut pasukan ke titik-titik pendaratan rahasia. Namun di sisi lain garis pertempuran, TNI dan Rusia tidak mundur sedikit pun. Radar-radar mereka hidup sepanjang malam, mendeteksi setiap pergerakan aliansi Barat. Para komandan TNI yang ditempatkan di Gaza memerintahkan seluruh pasukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Rusia, yang terkenal tenang dalam tekanan, langsung menyiapkan unit pertahanan udara dan artileri jarak jauh. Dua kubu kini kembali berdiri berhadapan. Tapi kali ini, jumlah dan intensitasnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Meski ribuan pasukan NATO datang, TNI dan Rusia menunjukkan ketegasan luar biasa. Pos-pos gabungan segera diperkuat, jalur pertempuran diatur ulang, dan beberapa batalion bergerak ke garis depan untuk menutup setiap celah yang mungkin menjadi titik masuk pasukan Barat. Unit elit TNI seperti Kopassus dan Yonif Raider menyebar di area perkotaan yang telah mereka kuasai sejak operasi besar sebelumnya. Pasukan Rusia menempati wilayah terbuka dan sektor-sektor kunci, mengatur formasi serangan balik cepat apabila NATO memulai langkah agresif. Para perwira harus bisa adaptif, responsif, dan dalam siap menjaga kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang sedang kita hadapi. Perang di Gaza, kita harus siap perang karena kita ingin damai. Detik-detik pertama operasi balik NATO dimulai.
artileri jarak jauh mereka menyalakan langit dengan rentetan tembakan. Ledakan beruntun menghantam posisi pertahanan luar, namun TNI dan Rusia telah bersiap sejak beberapa jam sebelumnya. Unit tempur mereka bergerak cepat, menghindari titik-titik tembakan sambil melancarkan serangan balasan dari lokasi tersembunyi. Drone Rusia Orlan 30 dan drone tempur TNI yang dimodifikasi khusus berputar di udara, mengawasi setiap gerak NATO dari ketinggian. Dalam beberapa menit, posisi artileri NATO berhasil dilacak dan dibalas dengan serangan presisi yang mengguncang. Benturan dua kekuatan raksasa ini menciptakan gelombang perang yang tak terhindarkan. NATO ingin membalas dendam, sementara TNI dan Rusia ingin mempertahankan posisi yang telah mereka rebut dengan darah dan pengorbanan. Setiap inci tanah Gaza kini menjadi arena perebutan paling sengit yang pernah terjadi. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Konflik tak akan selesai dalam waktu dekat. Dan dengan jumlah pasukan NATO yang semakin bertambah, intensitas perang di Gaza mencapai titik tertingginya. Namun, pasukan TNI dan Rusia justru semakin teguh. Mereka bukan hanya berperang untuk kemenangan militer, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi yang lebih besar. Dan inilah yang membuat konflik Gaza dalam cerita fiktif ini berubah menjadi legenda perang modern yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa pekan sebelumnya, pasukan gabungan AS Israel mengalami kerugian besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Dalam narasi fiktif ini, TNI bekerja bahu-membahu dengan militer Rusia, memainkan strategi perang urban dan perang jarak dekat yang membuat pasukan barat tersudut di area yang mereka klaim telah aman. Satu operasi NATO berujung bencana ketika brigad gabungan mereka dihantam secara bersamaan oleh artileri presisi Rusia dan unit infiltrasi TNI. Puluhan kendaraan lapis baja hancur, jalur suplai logistik putus, dan beberapa pos strategis jatuh ke tangan pasukan gabungan timur. Momen itu menjadi puncak kemarahan NATO. Mereka menuduh TNI dan Rusia melakukan eskalasi berbahaya, sementara di pihak seberang, Komandan Gabungan TNI Rusia justru menyebut perlawanan mereka sebagai bentuk mempertahankan mandat perdamaian. Namun apapun narasinya, hasilnya sama. NATO tidak terima dibantai dan merencanakan balas dendam habis-habisan. Dalam waktu 48 jam, lebih dari 7.000 pasukan tambahan NATO dikirim ke kawasan. Mereka datang dalam beberapa gelombang besar. Pasukan infanteri mekanis, unit komando khusus, batalion artileri jarak jauh, tim medis tempur, dan regu logistik berskala besar. Konvoi lapis baja mereka melintang sepanjang puluhan kilometer di gurun yang memisahkan Gaza dari pangkalan pendaratan. Berbanding terbalik dengan kekacauan NATO, pasukan TNI dan Rusia tetap bergerak dengan disiplin yang mengagumkan. Ketika kabar kedatangan ribuan pasukan NATO tersebar, tidak ada satupun komandan yang panik. Mereka sudah memprediksi langkah ini sejak kekalahan terakhir pasukan Barat. Unit-unit TNI di Gaza, dalam narasi fiksi ini, segera memperkuat posisi pertahanan. Yoni Frieder menutup jalur-jalur sempit di area perkotaan. Kopassus mengambil posisi di sektor strategis, dan pasukan marinir TNI mengepung wilayah dataran rendah yang rentan diserbu tank NATO. Rusia menempatkan sistem pertahanan udara mereka di beberapa bukit tinggi, memastikan langit Gaza tidak sepenuhnya dikuasai oleh drone dan pesawat NATO. Unit artileri mereka siap memberikan dukungan kapan saja, dengan posisi yang sengaja dibuat tak mudah dibidik. Hari itu, Gaza seperti terbungkus dalam selimut ketakutan. Suara-suara mesin militer terdengar di setiap penjuru. Para warga sipil yang masih bertahan, berlindung di bangunan yang tersisa, gemetar mendengar deru mesin tank NATO yang berbaris menuju jalur operasi. Di tengah gelapnya malam, drone pengintai Rusia terbang rendah, mengambil gambar pergerakan besar pasukan NATO. Setiap kendaraan, setiap posisi senjata, setiap titik pendaratan dicatat dengan detail. Informasi itu langsung diserahkan kepada Komandan Lapangan TNI. Sementara itu, pasukan NATO mulai menyiapkan serangan pembuka. Mereka menempatkan artileri berat di garis tembak, mengarahkan howitzer ke beberapa titik yang dianggap sebagai pusat pertahanan TNI dan Rusia.